Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu. Karena sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan mengawali hari ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr bin al-As. An Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu waskrungu sapa ingsun Abdullah bin Amr bin al-As Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamane Gusti Allah iku la yaqbidu ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu
intizaan kelawan ngapus, yantazi'uhu ngapus sapa Allah ing al-ilm milal ibadi saking pira-pira kawula. Walakin lan tetapine yakbidu nyabut sapa Allah al-ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan nyabut pira-pira ulamae. Hatta idza lam yubqi sehingga tatkalane ora netepaken sapa Allah aliman ing wong alam siji, ittakhadha mongko dadekaken sapa annasu manungsa ru'usan ing pira-pira pemimpin juhalan kang padha bodho. Fasu'ilu nuli den takoni sapa ru'usan juhalan fa'aftau nuli paring fatwa sapa ru'us juhal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Fadallu mongko dadi sesat sapa ru'us juhal wa adallu lan nyasaraken sapa ru'us juhal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan menghapusnya, dengan menghapus ilmu itu dari para hambanya. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama atau dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun, maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang yang bodoh. Kemudian mereka ditanya tentang sesuatu perkara dan mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Sehingga mereka menjadi sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa wafatnya para ulama ini adalah pertanda berkurangnya ilmu atau tercabutnya ilmu. Atau dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Sehingga wafatnya para ulama ini merupakan musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Karena dengan wafatnya para ulama, maka berarti ilmu itu telah berkurang. Semakin banyak ulama yang wafat, maka semakin banyak ilmu yang tercabut, yang berkurang, yang ada di muka bumi ini. Meskipun kemudian lahir orang-orang baru, para ulama baru, tetapi tidak akan sama dengan para ulama sebelumnya yang telah wafat tersebut. Karena itu kita umat Islam bersedih jika ada seorang ulama, seorang alim, seorang kiai yang wafat. Karena itu adalah pertanda bahwa ilmu yang ada di muka bumi ini itu telah berkurang. Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama, dengan mewafatkan para ulama. Bukan dengan langsung menghapusnya begitu saja. Bukan dengan tiba-tiba ada lupa masal misalnya. Yang asalnya hafal ini, paham ini, tiba-tiba blank, seluruhnya hilang. Para ulama, para kiai tiba-tiba nggak ingat tentang ilmu agama sama sekali. Bukan dengan cara seperti itu, tetapi dengan meninggalnya para ulama.
satu ulama wafat, maka banyak ilmu yang kemudian hilang. Wafat lagi, ada banyak ilmu yang kemudian hilang. Wafat lagi, maka akan ada banyak ilmu yang kemudian hilang. Begitu seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya, ketika banyak para ulama yang telah wafat, sehingga tidak tersisa, pada akhirnya nanti tidak tersisa satu alim pun. Ketika tidak ada seorang alim, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin, karena memang nggak ada lagi yang alim. Sekarang saja, seperti pada masa sekarang, orang yang alim masih ada, meskipun yang betul-betul alim itu sangat jarang. Itu saja, sekarang sudah banyak yang dipilih itu justru orang-orang yang bodoh menjadi para pemimpin. Baik itu dalam kepemimpinan suatu daerah maupun kepemimpinan dalam agama, banyak yang dipilih dari kalangan orang-orang yang bodoh. Yang alim justru tidak mendapatkan tempat. Yang bodoh mendapatkan tempat dalam kepemimpinan organisasi ataupun dalam kepemimpinan suatu daerah atau negara. Karena yang sangat memprihatinkan, banyak kepemimpinan itu, kekuasaan dan kepemimpinan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara riswah, yaitu menyuap, dengan cara cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga orang-orang yang berambisi untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi keagamaan misalnya, atau dalam sebuah daerah, itu kemudian yang tampil justru orang-orang yang bodoh. Yang alim tenggelam, karena yang alim nggak punya duit untuk bisa menyuap. Karena yang alim tidak memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin, akhirnya yang berambisi dan memiliki uang atau yang dibiayai oleh orang-orang kaya tertentu, itu yang kemudian tampil menjadi pemimpin, termasuk dalam pemimpin organisasi keagamaan. Akhirnya bagaimana kalau pemimpinnya itu bodoh terhadap ilmu agama? Maka yang muncul adalah fatwa-fatwa sesat. Khususnya pemimpin dalam keorganisasian keagamaan. Jika yang memimpinnya itu orang bodoh, kemudian mereka ditanya tentang persoalan agama, maka dipastikan mereka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu, ditanya. Ya, dia akan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Itu sudah hampir dipastikan dia akan melakukan seperti itu. Terkadang dia tidak ditanya. Itu saja dia menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Dia menyampaikan sesuatu hal yang menyimpang, fatwa yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam, karena dia orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Lebih parah lagi pada masa sekarang, itu banyak yang mereka itu adalah para masyayikh dan para ulama palsu. Palsu itu hanya menampilkan penampilan para ulama, tetapi nggak ada ilmu di hati mereka. Penampilannya berjubah, penampilannya berserban, penampilannya berjenggot,
penampilannya kemana-mana bawa subhah. Pokoknya kalau dari penampilannya tidak diragukan orang alim, alamah. Kayaknya ini wali, bahkan bisa gitu dari sisi penampilannya. Nah, dari sisi penampilannya luar biasa. Tapi sebenarnya dia sebodoh-bodohnya manusia. Itu ada seperti itu. Pada masa sekarang ini kita banyak terkecoh. Kadang serbannya sebesar ban Vespa katanya. Dari jenggotnya sampai ke sampai ke pusar saking panjangnya. Jadi seakan-akan dia seorang yang alim allamah, penampilannya, pakaiannya. Tapi hatinya kosong dari ilmu. Tetapi karena ambisi untuk dihormati, ambisi untuk dijunjung tinggi, ambisi untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara menipu seperti itu, kemudian dilakukan, bahkan berebut untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan dalam masyarakat. Masyarakat pun sebagian nggak tahu, mereka pun dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, sehingga kemudian mereka menyampaikan hal-hal yang sesat, menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari agama. Ketika ditanya tentang suatu permasalahan, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu artinya dia menyampaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan agama berdasarkan pikirannya, berdasarkan pendapatnya, berdasarkan hawa nafsunya. Itu yang disebut dengan berfatwa tanpa ilmu. Kalau berfatwa dengan ilmu, itu berfatwa berdasarkan apa yang dia dengar dari gurunya. Itu namanya berfatwa dengan ilmu. Dia sudah belajar, dia tahu tentang hukumnya itu A dari gurunya, kemudian dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar dari gurunya. Yang gurunya sudah mendengarnya dari gurunya lagi, yang gurunya juga telah mendengar dari gurunya lagi, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut berfatwa dengan ilmu. Karena agama ini tidak berdasarkan pendapat seseorang. Lau kana ad-din bir-ra'yi laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini berdasarkan pendapat seseorang, maka seseorang akan mengatakan tentang agama ini sesuai dengan kehendaknya. Si fulan bilang haram, si fulan bilang makruh, si fulan bilang boleh, yang satu malah bilang wajib. Yang satu haram, yang satu wajib. Nah, ini kan aneh. Kontradiksi kok kebangetan. Nah, kalau yang satu haram, satu makruh masih dekat-dekat. Ini kontradiksi. Yang satu bilang haram, yang satu bilang wajib. Kan terjadi. Pada masa sekarang kayak seperti itu kan terjadi. Umat menjadi bingung. Masyarakat menjadi bingung. Ini siapa? Ustadz yang dianut ini siapa? Kiai yang dianut ini siapa? Semuanya punya pendapat sendiri-sendiri tentang agama. Nah, sebenarnya simple. Yang dianut adalah mereka yang para ulama yang betulan, yang berbicara tentang agama tidak berdasarkan pendapatnya. Kalau yang mengatakan pendapat saya, nggak usah dipakai pendapat-pendapat seperti itu, karena dipastikan yang bicara itu bukan Imam Syafi'i, atau bukan Imam Ahmad, bukan Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik. Kalau yang bicara menurut pendapat saya itu Imam Syafi'i, kita pakai, kita ambil. Kalau yang bicara itu adalah Imam Malik, kita ambil. Karena mereka adalah mujtahid. Sementara ini siapa? Nah, keilmuannya tidak jelas. Yang berbicara berdasarkan hawa nafsunya saja. Sangat berbahaya. Pemimpin-pemimpin yang bodoh itu sangat berbahaya. Kenapa? Ini yang paling bahaya adalah
fadallu wa adallu. Mereka sendiri itu sesat. Orang yang bertanya kepada dia menjadi sesat. Dan orang yang mendengar fatwa dia juga menjadi sesat. Dampaknya bukan dia sendiri yang sesat. Kalau dia bodoh, tapi bodoh sendiri, maka dia nggak akan berdampak kepada orang lain. Ada orang bodoh, terus hidup di tengah hutan sendirian. Ya dia bodoh-bodoh sendiri. Bodoh-bodoh sendiri, sesat-sesat sendiri. Tetapi ini masalahnya apa? Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, diangkat jadi pemimpin di masyarakat. Orang bodoh tidak berilmu, diangkat sebagai pemimpin di masyarakat. Yang dianut oleh masyarakat, yang ditanya oleh masyarakat. Dia sesat, menyesatkan orang yang tanya, kemudian menyesatkan juga orang-orang yang lain. Yang lain kan juga ikut mendengar. Misalnya dalam suatu majelis seperti ini, satu bertanya. Nah, kemudian orang ini berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang menjawab sesat, yang bertanya sesat, yang ikut mendengar juga sesat. Semuanya menjadi sesat dan menyesatkan. Tolun, mudillun. Orang yang kayak begini. Maka kita harus berhati-hati. Kita berada pada zaman yang seperti itu. Pada masa sekarang ini. Di mana orang-orang bodoh menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat. Karena ambisi-ambisinya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan posisi dengan cara-cara yang tidak baik. Menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah kedudukan di masyarakat. Nah, kita harus mengenali siapa mereka yang berilmu. Siapa mereka yang betul-betul berilmu, yang thiqah, yang dapat dipercaya, yang bersanad ilmunya. Siapa? Harus kita teliti dalam permasalahan agama. Belajar jangan asal belajar. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perkataan dari Ibnu Sirin. Sesungguhnya belajar itu dilihat-lihat, jangan asal ada orang ada orang terlihat alim kemudian kita belajar. Wah, itu pakai jubah terus berarti alim, belajar. Oh, itu jenggotnya panjang berarti alim, saya belajar. Oh, itu jadi ketua ini dan itu berarti alim, belajar. Enggak. Sekarang jadi pemimpin sebuah organisasi keagamaan tidak menjamin bahwa dia itu alim. Tidak setiap dia menjadi ketua majelis ulama kemudian dia memang ulamanya ulama, enggak. Tidak selalu seperti itu. Meskipun kita bukan menafikan. Bukan berarti menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama kemudian dia adalah ulama betulan. Tidak selalu. Artinya kita enggak menafikan adanya para pemimpin kita yang alim, enggak. Tapi banyak di antara mereka yang juga tidak ulama. Maka kita harus selektif. Nah, selektif itu bisa memilah dalam hal belajar, dalam hal orang yang kita anut. Dia harus memenuhi kriteria. Nah, kriteria, kalaupun tidak alim allamah, minimal dia adalah orang yang berilmu, bersanad, dan thiqah. Itu minimal. Kalau bisa dia adalah seorang yang teladan. Dia adalah alim Rabbani, seorang alim yang bisa menjadi teladan, seorang alim yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, maka itu akan lebih baik. Tetapi paling tidak dalam hal keilmuan, syarat yang tidak bisa untuk ditawar-tawar, bahwa dia adalah orang yang berilmu dengan sanad, punya guru. Dia seorang
seseorang yang berilmu dan punya guru. Bersanad itu artinya dia punya guru, yang gurunya juga punya guru, begitu seterusnya. Thiqah terpercaya artinya dia tidak mudah berfatwa dengan tanpa ilmu. Hadirin rahimakumullah. Nah, intinya kita harus berhati-hati. Nah, zaman sekarang itu sudah seperti yang disebut dalam hadis ini. Banyaknya para pemimpin yang bodoh, yang kemudian mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi tersesat karena mengikuti pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus memberikan motivasi kepada kita agar kita belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Karena jika tidak, maka ilmu ini akan benar-benar hilang. Ilmu ini akan benar-benar hilang. Karena ilmu agama itu harus dipelajari agar ilmu agama itu tetap ada. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan ilmuddin hayatul Islam. Ilmu agama itu adalah hidupnya Islam. Artinya jika ilmu agama nggak ada dalam suatu daerah, maka Islam mati di daerah itu. Jika dalam kampung itu nggak ada alim, nggak ada seseorang yang berilmu tentang ilmu agama dengan sebenarnya, matilah Islam di daerah itu. Kehidupan Islam, ruhnya Islam itu ada pada ilmu agama. Maka untuk menetapkan adanya Islam, maka kita harus, umat Islam harus belajar ilmu agama dengan benar pada orang yang berilmu, bersanad dan thiqah. Untuk memelihara kehidupan Islam, untuk memelihara ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bodoh yang bertanya tentang suatu permasalahan agama itu kemudian yang bertanya tentang permasalahan agama kepada orang yang bodoh, kemudian dia menjadi memahami suatu pemahaman yang keliru, yang sesat, itu tidak ada uzur bagi mereka. Artinya nggak ada maaf bagi mereka. Dia juga ikut sesat. Ada orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Dia bodoh terhadap ilmu agama. Kemudian dia nggak tahu kalau dia itu bodoh juga sama seperti dia. Hanya saja pakaiannya aja yang beda. Hanya saja yang pakaiannya beda, penampilannya yang beda. Aslinya sama-sama bodohnya. Aslinya. Cuman kalah pede aja. Yang ini nggak percaya diri, yang itu percaya diri. Kemudian apa? Karena dia bodoh, kemudian dia bertanya kepada orang bodoh. Bertanya kepada orang bodoh juga. Karena dia bertanya kepada orang salah, akhirnya dia memiliki pemahaman yang sesat. Maka nggak ada uzur bagi orang kayak begini. Meskipun dia bodoh, dia tetap sesat. Nah, dia tetap sesat karena dia telah bertanya kepada orang yang sesat. Nah, jadi bukan alasan bahwa dia adalah orang yang bodoh dalam masalah ini. Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini juga yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus selektif dalam memilih seorang guru. Dalam urusan dunia, kita misalnya memiliki anak, maka kita akan mencarikan guru yang terbaik. Misalnya kita mau anak kita kursus bahasa Inggris. Pasti kita akan carikan lembaga kursus yang terbaik, yang gurunya bagus. Nggak mungkin kita serahkan kepada guru bahasa Inggris yang jelek, yang asal nggak jelas apa namanya, misalnya pronunciation-nya saja nggak bagus misalnya, masih baru belajar grammar dan seterusnya. Nah, pasti kita nggak serahkan anak kita untuk belajar kepada guru bahasa Inggris yang jelek.
Kalau kita ingin misalnya anak kita pandai matematika, pasti kita carikan guru yang memang betul-betul ahli matematika. Bukan asal-asalan. Itu dalam urusan dunia. Jika dalam urusan dunia, kita pilih-pilih guru untuk keluarga kita, untuk anak kita, lalu bagaimana dengan urusan agama? Tentu saja harus lebih memilih guru. Jangan asal kemudian anak kita belajar kepada orang lain. Ditambah lagi masa sekarang ini banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari sisi penampilannya mereka sama seperti kita. Memiliki paham-paham kelompok yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok menyimpang seperti Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, yang mereka memang memiliki dari dasarnya itu memiliki akidah yang sesat dan menyesatkan. Kalau yang tadi kita bicarakan itu kan memang orang bodoh, nggak tahu apa-apa, cuman dia kemudian karena PD-nya dia berseragam jadi ulama, dia berfatwa dengan kebodohannya. Kalau yang satu ini, itu memang ada misi. Nah, dia memang punya paham sesat, dia punya paham sesat menyesatkan, dan dia ingin menyebarluaskannya. Kalau yang pertama tadi sebenarnya nggak pengen dia sesat. Dan juga nggak pengen dia menyesatkan orang. Tapi karena bodoh, ya mau nggak mau sesat dan menyesatkan. Wong bodoh. Nah, kalau yang kedua ini, dia memang punya paham sesat seperti Wahabi yang berpaham tasbih, tajsim, Hizbut Tahrir yang berpaham Qadariyah, Hizbul Ikhwan yang berpaham Khawarij. Memang mereka punya paham itu. Kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan posisi di masyarakat untuk menyebarluaskan paham sesat mereka. Ini juga harus diwaspadai. Keberadaan mereka harus diwaspadai. Jangan diterima mereka untuk menjadi pemimpin kita. Jika sudah terdeteksi mereka memiliki paham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dijadikan sebagai ketua takmir masjid. Jangan diangkat sebagai imam di masjid atau mengisi pengajian di majelis taklim. Tidak. Tidak seperti itu. Sangat berbahaya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Aisyata zaujin Nabi. An Aisyata saking Aisyah zaujin Nabi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat ana sapa Aisyah iku la tasma'u ora mireng sapa Aisyah syai'an ing suwiji-wiji. La ta'rifuhu kang ora ngaweruhi sapa Aisyah ing syai'an illa raja'at kejaba merujuk sapa Aisyah fihi ing dalem syai'an hatta ta'rifahu sehingga ngaweruhi sapa Aisyah ing syai'an. Wa anna nabiyya lang sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku khusiba dan hisab sapa man udziba mongko den azab sapa man. Qalat dawuh sapa Aisyah. Qalat dawuh sapa Aisyah tu Aisyah. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun awalaisa ana ta ora yaqulu dawuh sapa Allahu azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira fasawfa yuhasabu mongko bakal den hisab sapa wong hisaban kelawan hisab yasiran kang gampang. Qalat dawuh sapa Aisyah faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi innama dzaliki al-ardu. Innama dzaliki bukan dzalika ya. Innama dzaliki angin pastine mangkono-mangkono iku al-ardu. Al-ardu artinya ardu a'malil ibad. Nah, diperlihatkannya amal manusia. Walakin lan tetapine man
man nuqisa man utai sapane wong iku nuqisha den perberat hisabe dan perberat apa al hisabu hisabe iku yahliku cilaka sapa man. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah ini apabila beliau mendengar tentang sesuatu yang beliau belum mengetahuinya, maka beliau akan roja'at fihi, beliau akan bertanya sampai beliau mengetahuinya. Dan ini bisa kita teladani. Kalau kita belum memahami suatu permasalahan, maka bertanya. Maka kita bertanya tentang suatu permasalahan yang kita belum mengetahuinya. Semestinya seperti itu. Kalau kalian belajar di kelas misalnya, ada sesuatu yang belum kamu pahami, ada sesuatu yang belum kamu tahu, maka di akhir ketika Ustadz memberikan waktu untuk bertanya, apa tadi yang dimaksud dengan ini? Saya belum paham. Kalau seperti ini bagaimana? Saya belum paham. Agar diulang, penjelasannya diulang, dan kemudian kita bisa menjadi paham. Sayyidah Aisyah kebiasaannya seperti itu. Apabila disampaikan tentang sesuatu kepada beliau, kemudian beliau, Sayyidah Aisyah, belum memahaminya, atau ada sesuatu hal yang janggal menurut beliau, maka beliau kemudian bertanya tentang sesuatu yang beliau janggalkan tersebut. Contohnya dalam permasalahan ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husiba uzziba, man husiba uzziba," yang artinya barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Barang siapa yang dia dihisab maka dia diazab. Di sini membuat Sayyidah Aisyah itu janggal. Ini gimana maksudnya itu? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Itu yang beliau hafal. Seakan-akan di sini ada kontradiksi antara pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat Al-Quran. Nabi menyampaikan, "Man husiba uzziba," barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Tapi dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti tidak diazab. Maka di sini Sayyidah Aisyah janggal. Sehingga Sayyidah Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah," ketika mendengar man husiba uzziba, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Janggal Sayyidah Aisyah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Innama dzaliki al-ardu." Innama dzaliki al-ardu. Bahwa yang dimaksud dengan hisaban yasira itu adalah al-ardu. Al-ardu itu adalah ditampakkannya perbuatan para hamba yang telah dilakukannya selama di dunia. Itu namanya al-ardu. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa al-hisab itu artinya ardu a'malil ibad. Yaitu ditampakkannya perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang baik, perbuatan manusia yang buruk yang telah dilakukannya di dunia, nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada semua orang. Sehingga hari itu disebut dengan sebutan Yaumul Fadhihah. Apabila
amal seseorang itu baik selama hidupnya di dunia, penuh dengan kebaikan-kebaikan, ketika ditampilkan ya tinggal senyum-senyum saja. Artinya gembira, bahagia, karena dia melihat runtutan dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya ketika di dunia. Seperti kita, kalau kita di dunia ini, kalau diperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, maka akan senang, akan gembira. Berbeda dengan mereka yang banyak dosa. Berbeda dengan mereka yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka akan ditampilkan keburukan-keburukan selama dia hidup di dunia. Maka itu yang akan menjadikan berat bagi seseorang. Itu menjadi hari Yaumul Fadhihah, menjadi hari dibukanya kedok seseorang, hakikat dari seseorang yang sebenarnya, yang ketika di dunia itu tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Tetapi nanti pada hari kiamat semuanya terbuka, siapa yang baik dengan sebenarnya dan siapa yang buruk dengan sebenarnya, itu semuanya akan diketahui, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab, di hari penghisaban. Jadi yang dimaksud dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira itu adalah al-ardu. Tetapi walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Tetapi orang yang dalam hisabnya itu ada munaqasyah, di situ ada munaqasyah itu artinya ada diperberat. Ini kenapa? Dan seterusnya kalau di bahasa kita, seperti kalau kita misalnya, ini hanya perbandingan saja, kamu ujian munaqasyah skripsi misalnya, atau kamu ujian tesis, apalagi disertasi doktor misalnya. Kalau dari penanya itu bertanya bertubi-tubi, semuanya bertanya nggak habis-habis, kita berarti diperberat. Kita diperberat karena banyak masalah dari tulisan kita. Tapi kalau tulisan kita baik-baik saja, yang kita tulis itu semuanya mendekati sempurna, semuanya kita tulis dengan baik, dan semuanya dengan argumentasi yang baik, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Silahkan bertanya apapun, nggak ada masalah. Biasanya pertanyaannya nggak banyak. Kalau sudah baik-baik saja tulisan kita, pertanyaannya nggak banyak. Kalau nggak banyak, ya ringan bagi kita. Tetapi apabila disertasi atau tesis atau skripsi yang kita buat amburadul, sistematika penulisannya rusak, isinya acak-acakan, footnote-nya nggak jelas dan sebagainya, bisa terkencing-kencing di tempat atau bisa dia gemetar di situ karena apa? Sudah jatuh, dia sudah down karena nggak ada persiapan, tulisan yang asal saja ditulis, nggak bisa dia mempertanggungjawabkan tulisannya karena bisa-bisa para penguji mengatakan ini skripsi nggak layak, diulang lagi. Gimana kalau bilang begitu? Nggak lulus, diulang lagi. Padahal dia sudah susah payah. Hadirin rahimakumullah. Dihisab nanti ada yang nuqisha. Nuqisha artinya dia ada munaqasyah, ada ditanya. Kalau seseorang misalnya ditanya, apakah kamu sudah belajar ilmu agama? Kemudian bagaimana, apakah kamu sudah mengajarkannya? Ditanya-tanya seperti itu yang membuat seseorang itu berat. Dari mana kamu mendapatkan harta? Untuk apa harta yang kamu miliki dan sebagainya? Ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu nanti pada hari kiamat ketika dihisab langsung oleh Allah, maka itu menjadi sesuatu yang azab bagi dia. Itu menjadi azab bagi dia. Nanti
di hari kiamat. Itu yang dimaksud. Jadi man husiba udziba itu yang dimaksud, yaitu ketika seseorang itu dihisab dengan ada munaqasyah, dengan diperberat hisabnya karena memang dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Banyak masalah dengan amalnya ketika di dunia. Ini yang dimaksud. Jadi nggak ada kontradiksi antara hadis dengan ayat tersebut. Tapi zahirnya terlihat sehingga Sayyidah Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Nah, sebelum kemudian di al-ardu itu sebelum kemudian ditimbang amal perbuatannya di mizan. Nah, karena berikutnya adalah ada proses penimbangan amal manusia di mizan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Insyaallah enggak panjang. An Abi Musa qala, an Abi Musa al-Asy'ari qala dawu sapa Abu Musa jaa wastaqa sapa rajulun wong lanang ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng sapa Abu Musa sapa rajul ya Rasulullah mal qitalu ma utai apa iku al qitalu perang fisabilillahi ing dalam sabilillah. Fa inna ahadana mongko satemene salah siji kita iku yuqatilu perang sapa ahadana ghadaban krana marah. Wa yuqatilu lan perang sapa ahadana hamiyatan krana jaga keluargane. Farafa'a ilaihi nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring rajul ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Abu Musa wa ma rafa'a lan orang ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring rajul ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi ila annahu kejaba krana sak temene rajul iku kana ana sapa rajul iku qaiman wong kang ngadeg. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi manutai sapane wong iku qatala perang sapa man litakuna supaya ana apa kalimatullah kalimai Allah tegese dakwatullah ilal Islam hiya ya kalimatullah iku al-ulya kang pertelo kang dhuwur fahuwa mongko utaiman iku fi sabilillah. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah?" Maksudnya ma haqiqatu al-qital fi sabilillah. Apa hakikat dari perang fi sabilillah? Dari perang fi sabilillah itu hakikatnya seperti apa wahai Rasulullah? Kemudian karena dia menjelaskan, orang itu menjelaskan, laki-laki itu menjelaskan karena ada orang salah satu di antara kami itu ada yang berperang karena marah. Ada juga yang berperang karena melindungi keluarganya. Nah, maka perang fisabilillah itu yang kayak apa? Apakah yang perang karena emosi, yang perang karena menjaga keluarganya, menjaga temannya, atau biar disebut sebagai pahlawan, atau yang agar disebut orang sebagai pemberani, biar disebut sebagai orang kuat, apakah itu juga fisabilillah? Fisabilillah itu, al-qital fisabilillah itu hakikatnya kayak apa?
Itu pertanyaan dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke arah laki-laki itu. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan di sini, Nabi mengangkat kepalanya ke orang itu menandakan bahwa laki-laki itu berdiri dan Nabi sedang duduk. Nah, karena kalau Nabi berdiri tentu tidak mengangkat kepalanya. Nah, beliau mengangkat kepalanya karena Nabi sedang duduk, sementara laki-laki itu yang bertanya itu berdiri. Sehingga Nabi kemudian mengangkat kepalanya dan beliau menjawab, Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi orang yang perang fisabilillah itu adalah orang yang berperang dengan tujuan agar kalimatullah hiyal ulya. Kalimatullah itu yang dimaksud adalah da'watullah ilal Islam. Agar dakwah Allah kepada Islam itu menjadi tinggi. Tinggi maksudnya tampak. Dakwah Islam itu menjadi terlihat. Itu tujuannya. Agar orang pada masuk Islam, fitnah, syirik, kufur itu hilang. Berganti dengan Islam, itu tujuan dia berperang. Jika itu tujuannya, maka fahuwa fisabilillah. Jika tujuannya bukan itu, maka bukan fisabilillah. Nah, jika tujuannya bukan itu, maka bukan fisabilillah. Karena klaim fisabilillah itu banyak. Ada orang ngebom masjid, katanya fisabilillah. Ada orang ngebom hotel, katanya fisabilillah. Dulu ada orang yang memelesetkan, ada orang meledakkan bom di Jalan Tamrin, dia bilang fisabilillah. Kemudian ada orang bilang, dia bilang, oh itu bukan fisabilillah, itu fisabili Tamrin. Nah, artinya di Jalan Tamrin di Jakarta. Jadi klaim dia bukan, tidak benar itu fisabilillah. Karena tujuannya bukan agar kalimatullah hiyal ulya, bukan agar dakwah Islam itu menjadi terlihat di tengah masyarakat. Tujuannya justru kalau teroris itu merusak ajaran Islam, merusak nama baik Islam. Islam menjadi dijauhi, bukan didekati, tetapi dijauhi oleh masyarakat karena dianggap Islam itu adalah ajaran yang radikal dan seterusnya. Bukan juga yang niatnya bukan karena Allah. Intinya orang yang fisabilillah itu yang berjuang lillahi ta'ala. Agar kalimatullah yal ulya, karena Allah dia berjuang. Kalau berjuang karena marah, karena ada sebagian orang perang itu karena untuk balas dendam. Nah, balas dendam. Dulu keluarga saya dibunuh oleh itu. Sekarang ada perang, saya akan ganti bunuh mereka semuanya. Karena apa? Dendam. Nah, dan peperangan banyak yang karena dendam. Karena dendam di hati terhadap orang kafir yang telah membunuh keluarganya, maka dia ikut perang dalam rangka untuk balas dendam. Maka itu bukan fisabilillah. Yang kayak begitu bukan fisabilillah. Atau untuk untuk riya, agar disebut sebagai riya terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap siapa saja, untuk dalam rangka menjaga keluarganya dan seterusnya, maka itu juga bukan fisabilillah. Pokoknya yang bukan karena Allah itu bukan fisabilillah. Karena dalam hadis itu disebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang itu berperang. Dia tujuannya dua. Yang pertama karena Allah, yang kedua agar disebut sebagai pahlawan. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Double niatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan la syai'a lahu. Dia enggak dapat pahala sedikit pun. Ditanyakan lagi sampai 3 kali, jawaban Nabi tetap la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apapun. Artinya enggak mendapatkan pahala sedikit pun. Sampai kemudian Nabi menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan
lahu atau illa ma kana lahu khalisan, itu sabda Nabi yang menegaskan bahwa Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Jika tidak ikhlas karena Allah, bukan hanya dalam perang, tetapi dalam amal-amal yang lainnya, itu juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya niat yang ikhlas di dalam beramal soleh. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin